Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat cerita yang tak pernah usang walaupun sudah berabad-abad berlalu. Orang-orang di desa itu selalu mengingat kisah tentang hutan terlarang yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Konon, di dalam hutan itu, terdapat sebuah danau yang sangat alami, namun siapapun yang mencoba mendekati danau tersebut akan hilang tanpa jejak. Namun, bagi Aira, seorang gadis pemberani yang selalu merasa penasaran dengan legenda-legenda misterius, kisah itu justru menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya. Aira kehilangan ayahnya beberapa tahun lalu dalam sebuah ekspedisi yang berakhir tragis, saat ayahnya dan timnya mencoba untuk mengungkap rahasia hutan terlarang itu. Aira merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita yang beredar, dan ia bertekad untuk mengungkap misteri itu. Misteri yang memakan banyak korban. Bersama dua sahabatnya, Rio dan Dimas, Aira memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan terlarang dan menemukan danau yang selama ini diceritakan. Mereka membawa perlengkapan berupa peta kuno yang ditinggalkan ayah Aira, serta beberapa alat untuk menerangi perjalanan mereka yang penuh bahaya. Hutan terlarang itu tampak begitu hidup dengan kegelapan yang mencekam, walaupun siang hari, suara burung dan hewan liar terdengar aneh, seolah sesuatu mengamati setiap langkah mereka. Namun, Aira dan kedua temannya tetap berani. Mereka terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Mereka mengikuti petunjuk di peta. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka yang dihiasi oleh pohon-pohon raksasa. Di tengah-tengah lapangan itu, sebuah danau besar muncul di hadapan mereka. Airnya tampak tenang, namun penuh dengan aroma misterius. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Rio. Matanya tetap terpaku pada permukaan danau. Aira mengamati danau itu dengan seksama. Di sisi danau, ada sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak. Itu dia, kata Aira dengan yakin. Ayahku pernah menulis tentang gua ini dalam jurnalnya. Ia yakin gua ini mengarah ke laut. Dimas tampak cemas. Apa kita benar-benar ingin masuk ke sana? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam gua itu. Aku harus tahu, jawab Aira, suaranya penuh keyakinan. Aku harus menemukan jawaban untuk semua pertanyaan yang mengganggu selama ini. Mereka pun mulai memasuki gua, dengan hanya menggunakan lampu senter sebagai penerang. Gua itu sangat gelap dan sempit, dengan dinding batu yang licin. Suara air yang menetes dari atas menciptakan atmosfer yang menegangkan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah ruang besar. Dan apa yang mereka temui di sana membuat darah mereka terhenti. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu kuno dengan ukiran-ukiran misterius yang berlumut. Di atas altar tersebut, terletak sebuah peti kayu, yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Peti itu dihiasi dengan simbol-simbol aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aira mendekati peti itu dengan hati-hati, dan membuka penutupnya. Tiba-tiba, sebuah suara bergaung di seluruh gua. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Seketika, sebuah bayangan hitam muncul di hadapan mereka. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tetapi tubuhnya kabur dan terdistorsi. Dengan suara yang dalam dan berat, bayangan itu melanjutkan, hutan ini adalah tempat terlarang bagi mereka yang tidak tahu batas. Kalian telah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Aira merasa ketakutan, namun ia mencoba tetap tenang. Siapa kau? Apa yang terjadi di sini? Bayangan itu mengeluarkan tawa yang mengerikan. Kami adalah penjaga rahasia yang sudah terkubur dalam hutan ini. Danau itu adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan gelap. Ayahmu mencoba untuk mengungkapnya, dan sekarang kamu harus membayar harga yang sama. Tiba-tiba, dinding gua mulai bergemuruh hebat, dan air dari danau di luar gua mulai masuk, menggenangi ruangan tersebut. Aira dan temannya berlari keluar, namun bayangan itu terus mengejar mereka. Mereka hanya punya satu pilihan, melarikan diri menuju celah yang mengarah ke laut. Namun, saat mereka mencapai pintu keluar, danau yang tenang di luar gua kini tampak bergejolak. Laut yang selama ini dikenal tenang kini berubah menjadi ganas. Mereka harus berlari cepat, mengejar waktu, dan menghadapi ancaman yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat mereka sampai di bibir laut, danau di belakang mereka meledak dan menimbulkan gelombang besar, membawa serta bayangan gelap yang telah menghantui mereka.
Mereka berhasil selamat, namun pertanyaan yang tersisa di benak mereka masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hutan terlarang itu? Aira memandang laut yang bergelombang dengan hati yang penuh keraguan. Ini belum berakhir, gumamnya. Petualangan ini baru saja dimulai. Aira berdiri di tepi laut, memandang ombak yang bergulung-gulung dengan cemas. Dimas dan Rio tampak terengah-engah di sampingnya, masih terkejut oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Gelombang yang besar dan tiba-tiba itu kini mulai tenang. Namun suasana tetap terasa mencekam. Laut yang begitu luas dan indah di depan mereka kini menyimpan misteri yang jauh lebih besar dibanding yang pernah mereka bayangkan. Apa yang terjadi? Dimas bertanya dengan suara serak, matanya yang sayu, penuh dengan kebingungan. Aira mengalihkan pandangannya dari laut ke kedua temannya. Wajahnya agak tegang dan matanya masih menyisakan ketakutan yang dalam. Aku rasa kita baru saja membuka sebuah jalan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya. Dan ternyata danau itu bukan danau biasa. Danau itu adalah pintu masuk ke dunia lain, dunia yang penuh dengan kekuatan gelap. Apa maksudmu dengan dunia lain? Rio bertanya, suaranya pelan karena ketakutan. Aira terdiam dan berpikir sejenak. Aku rasa ayahku telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di bawah tanah, di balik gua itu. Namun sebelum Aira bisa melanjutkan, mereka mendengar suara langkah kaki dari belakang. Suara itu semakin mendekat dan mereka segera berbalik bersiaga. Di antara pepohonan yang gelap, tampak sesosok tubuh muncul. Itu adalah langkah seorang wanita tua. Ia berpakaian sederhana dengan wajah yang berkerut. Meskipun usianya tampak sangat tua, matanya tetap tajam dan penuh misteri. Ternyata ada yang datang ke sini lagi. Suara wanita tua itu serak, namun penuh dengan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dan seperti sebelumnya, kalian akan menghadapi ujian yang tidak bisa kalian hindari. Apa yang kau tahu tentang ini? Aira bertanya, rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Kau tahu apa yang ada di balik danau itu? Wanita itu menggelengkan kepala perlahan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang penjaga, seperti yang lainnya. Dia melangkah lebih dekat. Namun, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Rahasia yang telah terungkap adalah rahasia yang tak bisa lagi ditutup. Kalian telah membangunkan kekuatan yang sudah lama tertidur, dan itu tidak akan berhenti hanya dengan kalian melarikan diri. Dimas tampak ketakutan. Tetapi Aira tetap teguh. Kami tidak akan pergi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami harus menyelesaikan ini, apapun harganya. Wanita tua itu memandang Aira dengan tatapan yang tajam. Kalian memang keras kepala, seperti orang-orang yang datang sebelum kalian. Namun, tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah dituliskan. Aira mendekat, matanya penuh harapan dan juga kekhawatiran. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan terjadi jika kami tidak melanjutkan pencarian ini? Wanita itu diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Di dasar laut itu, ada sebuah gerbang. Sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gelap yang terperangkap di bawah sana. Portal itu adalah asal mula kekuatan yang membuat hutan terlarang itu hidup. Banyak orang yang mencoba untuk menghancurkannya, namun tidak ada yang pernah berhasil. Aira menatapnya dengan bingung. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Wanita itu menatap Aira dengan serius. Untuk menghancurkan kekuatan itu, kalian harus melangkah ke dalam dunia itu. Hanya dengan menghadapinya, langsung kalian bisa menutup portal tersebut. Tetapi ingat, bukan hanya nyawa kalian yang dipertaruhkan, kalian juga harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan tidak ada yang bisa pulang seperti sebelumnya. Mendengar itu, mereka terdiam. Semua yang mereka tahu tentang dunia ini seakan runtuh begitu saja. Dunia yang mereka kenal kini terasa sangat jauh berbeda dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, Aira tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Misi ini adalah jalan yang harus mereka jalani. Meskipun harga yang harus dibayar begitu tinggi. Jika ini jalan yang harus kami ambil, kami akan melakukannya, kata Aira dengan suara yang tegas. Izinkan kami. Kami akan menghancurkan kekuatan itu, apapun yang terjadi. Wanita tua itu hanya mengangguk pelan. Baiklah,
Tetapi kalian harus tahu, setiap langkah kalian akan semakin mendekat pada kegelapan yang lebih dalam, dan saat kalian memasuki dunia itu, tidak ada jaminan kalian akan kembali utuh. Dengan sebuah isyarat tangan, wanita tua itu menunjukkan arah menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan di pinggir laut. Di dalam gua itu, mereka tahu. Aira, Rio dan Dimas menguatkan tekad mereka dan mulai melangkah menuju gua itu. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan tanah yang mereka injak penuh dengan ancaman yang siap menelan mereka. Namun, Aira tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus melanjutkan perjalanan ini. Saat mereka memasuki gua, gelapnya semakin pekat di dalamnya. Angin dingin berhembus, membawa aroma yang asing dan menakutkan. Mereka tahu, di ujung gua itu, sebuah dunia yang penuh misteri menanti untuk diungkapkan. Mereka melangkah lebih dalam, tanpa tahu apakah mereka akan kembali dari perjalanan ini. Langkah kaki Aira, Rio, dan Dimas semakin dalam memasuki gua yang gelap dan lembab. Suara tetesan air yang mengalir pelan menambah kesan mencekam, sementara udara di dalam gua terasa semakin berat, seperti memuat rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Aira memimpin jalan dengan senter yang menerangi jalan setapak yang licin dan berlumut. "Kita sudah dekat," katanya dengan suara berbisik, walau ia sendiri tak begitu yakin dengan kata-katanya. Bayangan-bayangan di dinding gua tampak bergerak, seakan mengikuti mereka. Setelah beberapa menit berjalan dalam keheningan, mereka tiba di sebuah ruang besar. Ruangan itu dipenuhi dengan batu-batu besar yang tampak seperti serpihan-serpihan dari dunia lain, dunia antah berantah. Di tengah ruangan itu, ada sebuah lingkaran batu yang aneh. Pada lingkaran itu, terdapat ukiran-ukiran kuno yang berkilauan, seolah hidup dengan cahaya yang samar. Dan lingkaran itu bukan hanya sebuah simbol, tetapi sebuah gerbang-gerbang yang menghubungkan mereka ke dunia yang selama ini disembunyikan. Aira berhenti sejenak dan menatap lingkaran batu itu, hatinya berdegup kencang, namun ia tahu bahwa inilah saat yang menentukan. "Ini dia," kata Aira, suara bergetar, "gerbang yang ayahku temukan, dan sekarang kita harus melangkah melaluinya." Dimas memegang tangan Aira, dan Rio juga terlihat cemas. Meskipun ia berusaha menutupi ketakutannya, mereka bertiga saling berpandangan, tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Dengan hati-hati, Aira melangkah ke dalam lingkaran batu. Begitu kakinya menginjak batas lingkaran, seluruh ruangan berguncang. Seketika, cahaya biru gelap menyala terang, menyelimuti mereka dalam kilatan yang menyilaukan. Udara di sekitar mereka berubah menjadi berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti suara bisikan dari tempat yang asing dan tak terjangkau. Dan tiba-tiba, mereka terlempar ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Mereka merasa seperti terjatuh, melayang tanpa kendali, sampai akhirnya tubuh mereka jatuh ke tanah. Dengan keras, nafas mereka tersengal-sengal. Mereka memandangi sekeliling mereka dengan cemas. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah dunia yang sangat berbeda. Tidak ada matahari di langit, hanya cahaya samar yang datang dari sumber tak terlihat. Tanah yang mereka pijak tampak menghitam, dan langit penuh dengan awan kelam yang menggantung rendah, seolah mengancam. "Ini dunia apa?" Rio bergumam, matanya melirik sekeliling dengan ketakutan. Aira mengamati dengan seksama. Dunia ini penuh dengan tanaman yang tidak mereka kenal, dengan daun-daun hitam dan batang yang bengkok. Di kejauhan, tampak bangunan-bangunan besar yang tampaknya sudah hancur dan terlupakan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang mengintai mereka dari bayangan. "Ini adalah dunia yang terperangkap di antara dimensi," jawab Aira dengan suara berat. "Dunia ini diciptakan oleh kekuatan yang berasal dari portal di danau itu. Semua yang ada di sini berasal dari kekuatan gelap yang terperangkap." Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan terdengar, membuat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok yang tampak seperti makhluk setengah manusia, setengah bayangan entitas yang seolah terbuat dari kabut dan kegelapan. Mereka melangkah perlahan menuju Aira dan teman-temannya, wajah mereka kosong dan penuh kebencian. "Ini adalah penjaga dunia ini," kata Aira dengan suara serak. "Mereka adalah makhluk yang terlahir dari energi yang tidak terkendali. Dan mereka melindungi portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia kita.
Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara yang seram, berbisik dengan kata-kata yang tak dapat dimengerti. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dari yang lainnya, melangkah maju, mendekat dengan gerakan yang lambat tapi pasti. Aira. Suara itu terdengar dari bayangan besar itu, seperti suara yang berasal dari kedalaman alam semesta. Kami tahu mengapa kalian datang, kalian mencoba menutup portal ini, menghancurkan kami, tetapi kalian tidak paham harga yang harus ditebus. Aira menatap makhluk itu dengan tegas. Kami tidak akan membiarkan dunia kami dihancurkan karena kesalahan yang dibuat oleh mereka yang tidak tahu batas. Kami akan menghentikanmu. Makhluk itu tertawa, tawa yang mengguncang seluruh dunia. Harga yang harus dibayar, bukan hanya nyawa kalian, kalian harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk menutup gerbang ini, untuk menghentikan kekuatan yang sudah terbangun. Aira merasa jantungnya berdebar kencang, tiba-tiba, kenangan tentang ayahnya terlintas di benaknya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Aku siap mengorbankan apapun untuk menghentikan kekuatan ini, untuk menyelamatkan dunia kami, katanya dengan penuh tekad. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu angin berhembus kencang. Seketika, sebuah cahaya terang muncul dari dalam tubuh Aira, menyinari seluruh dunia gelap di sekitar mereka. Cahaya itu membakar makhluk-makhluk gelap itu satu persatu, menghapus keberadaan mereka dengan sekejap. Namun, cahaya itu juga mulai menyerap Aira, perlahan-lahan menariknya ke dalam. Rio dan Dimas berteriak memanggil namanya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan apa yang terjadi. Aira merasakan tubuhnya semakin menghilang, namun hatinya terasa tenang. Ia tahu inilah pengorbanannya untuk menutup gerbang ini selamanya. Untuk memastikan bahwa dunia mereka aman dari kekuatan gelap ini. Dengan satu tarikan nafas terakhir, Aira mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ini untuk dunia kita. Semoga ini berakhir. Cahaya itu meledak, dan semuanya menjadi gelap gulita. Ketika mereka terbangun, Rio dan Dimas berada kembali di pantai. Tidak ada Aira di antara mereka, hanya berdua berada di tepi laut tempat mereka pertama kali tiba. Segalanya tampak normal, tidak ada gua, tidak ada gerbang, tidak ada dunia gelap yang mengancam. Seolah-olah tidak ada peristiwa mengerikan yang terjadi sebelumnya. Namun, mereka tahu, meskipun Aira telah hilang, pengorbanannya telah mengakhiri kegelapan yang selama ini mengancam dunia mereka. Mereka duduk di pasir, tak mampu berucap, namun di dalam hati mereka, sebuah rasa damai mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Aira telah memberi segalanya untuk menyelamatkan dunia mereka. Kini, tugas mereka adalah menjaga kenangannya dan memastikan bahwa kisah ini tidak akan pernah dilupakan. Dan begitu petualangan di hutan terlarang berakhir, tetapi cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kegelapan yang pernah ada akan terus hidup dalam ingatan mereka. Terima kasih telah menyimak kisah cerita petualangan ini. Nantikan kisah petualangan lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe di channel Antoro Zaif ini. Tuliskan kisah dan cerita kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.